Tuan panitia, silakan berdiri Bu. Oke, perkenalkan nama dan langsung pada pertanyaannya. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Wahyuni Musdalifah. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan. Amin ya Allah. Saat ini saya sedang mengandung usia 8 bulan Ustadz. Mohon doanya jika anak saya laki-laki, semoga kelak menjadi ulama seperti Ustadz. Amin ya Allah. Pertanyaan saya pertama, apa amalan untuk ibu hamil agar mendapat anak yang solih atau solihah dan dipermudah dalam melahirkan? Lalu yang kedua, kebetulan tadi saya kontrol ke dokter, HB saya rendah dan dokter sarankan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun saya ingin puasa Ustadz, dan yang saya ingin tanyakan, jika saya tak berpuasa, apakah nanti saya bayar fidyah saja atau ganti puasa saja atau kedua-duanya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Supaya tidak takut Ustaz. Ya. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit au ala safarin atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain, namanya qadha. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tidak sanggup puasa, tidak sanggup puasa di Ramadan, di Syawal pun tidak jo, di Zulqa'dah pun tidak jo, fidyatun ta'amu miskin, hendaklah ia membayar fidyah. Jadi dua kelompok saja. Yang pertama qadha, yang kedua fidyah. Nan menjadi masalah, perempuan nan hamil dan menyusui indah ada disabuikan inyo masuk kelompok mana. Apakah inyo masuk kelompok nan membayar fidyah atau qadha? Karena tidak disebutkan, maka disitulah terletak ikhtilaf ulama. Maka terbagi kepada tiga pendapat. Pendapat yang pertama diambil dari pendapat Ibnu Abbas, bahwa perempuan hamil atau menyusukan anak indak puasa inyo cukui membayar fidyah saja. Pendapat yang kedua, di antaranya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, inyo cukui membayar qadha saja. Sedangkan pendapat yang ketiga mazhab Syafi'i, kalau inyo indak puasa karena dirinya, ibu hamil dan menyusui tidak puasa karena dirinya lemah, maka dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kata dokter SPOG, spesialis objek, ibu sehat Bu, cuman janin ibu lemah, ada unsur ekstern, maka inyo kanai duo, qadha dan fidyah. Tiga pendapat, dan mazhab Syafi'i ada spesialisasi duo. Maka ambo memegang pendapat mazhab Syafi'i, kalau tidak puasa karena dirinya qadha saja. Tapi kalau ada unsur ekstern anaknya, maka dia qadha plus fidyah. Tapi amun tidak menyalahkan kalau ada ustadz dan menyebut tidak perlu bayar fidyah, cukup qadha saja, karena masih ada dalam ahlus sunnah wal jamaah, bukan khawarij, bukan syiah, bukan murjiah, bukan mu'tazilah, bukan qadariyah. Awak sampai mazhab itu masih ahlus sunnah wal jamaah. Adapun tentang ibu bagaimana supaya anaknya soleh, di antara nan ambo-ambo baco-baco nan tabaco de ambo, rupanya masyarakat di Moskow, di Rusia itu diadakan tur untuk pergi ke museum melihat lukisan-lukisan nan rancak-rancak nan cantik-cantik, dan talingo awak nan ikut tur itu mandanga musik dari Beethoven dan musik-musik slow lembut. Tapi nan ikut tur itu tidak boleh Abdul Somad dan buya-buya, nan ikut itu ibu-ibu hamil saja. Apa tujuannya? Supaya mata si ibu itu melihat lukisan seni dan telinganya mendengar musik Mozart dan Beethoven, musik klasik, supaya anaknya tenang di dalam. Ketika saya membaca berita itu, subhanallah, masya Allah, Islam sudah mengajarkan itu sejak lama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira.
rupanya anak dalam kandungan sudah mendengar dan sudah melihat. Maka kalau si dokter tadi yang tak beriman dari Rusia itu, yang tak percaya Tuhan itu mengatakan ibunya mendengar yang baik menurut dia musik, maka yang baik menurut Islam adalah idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka mata diajak melihat pemandangan, melihat Al-Quran, melihat pengajian, melihat orang-orang soleh. Telinga mendengarkan yang baik-baik. Kalau detak jantung ibu normal, maka anak di dalam tenang. Bagaimana cara menenangkan ibu hamil? Bawa ke mall Pak Ustaz. Makin tak tenang. Karena semakin banyak duit kita, semakin banyak keinginan, semakin tinggi hasrat untuk membeli, semakin tak tercukupi dan jantung makin tak normal. Asam lambung naik, asam urat turun. Maka cara menenangkan ibu hamil adalah ibu hamil itu tidak normal, baik secara psikologis maupun fisik. Buktinya mana? Semua yang harum dia cium bau. Mau lihat lakinya pun dia mau muntah. Lalu kemudian bagaimana supaya menenangkan dia? Allah memberi jurus dalam Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati mengingat, mulut menyebut, pikiran memuliakan Allah, maka hati menjadi tenang, ridha. Jadi ini semua adalah cara-cara banyak-banyak mendengarkan murattal MP3 Syekh Mu'aikli, Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Sungun Asyurain, Syekh Ayub. Ini semua untuk supaya anaknya mendapat rahmat. Idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan Quran fastami'u, dengar baik-baiklah, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berzikir, man shalla, banyak-banyak berselawat. Kita doakan bersama, mudah-mudahan anak ibu soleh solehah dimudahkan Allah kelahirannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.